Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, Mimin sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, Mimin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Dan berita yang terbaru kali ini dari kasus Subang. Menjelang babak akhir dan penetapan pelaku kasus pembunuhan di Subang, ada fakta menarik dari Yosef yang kini menjadi sorotan. Pemberitaan mengenai kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, seakan menjadi perbincangan hangat dalam 3 bulan terakhir ini, terlebih lagi banyak yang berspekulasi tabir misteri pelaku pembunuhan menjelang babak akhir akan segera terungkap. Sebelumnya, Denny Darko melalui media Kartu Tarot meramalkan pelaku pembunuhan di Subang akan segera terungkap. Menjelang hari ke-100 kepergian Tuti dan abaknya Amel, dan publik masih bertanya-tanya siapa sebenarnya pelaku yang tega membunuh keduanya. Dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terdapat sejumlah nama yang menjadi sorotan publik. Seperti Yosef selaku suami korban Tuti dan ayah dari Amel yang disoroti publik, bahkan Yosef juga merupakan saksi yang paling banyak diperiksa oleh pihak kepolisian. Lantas fakta menarik mengenai Yosef ini tak kalah dirinya menjadi saksi pada peristiwa naas yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dikutip Des Jabar dari kanal YouTube Anjas di Thailand mengenai analisa Yosef tidak mungkin menjadi pelakunya. Dalam analisa Anjas tersebut, menjelang detik-detik penentuan tersangka pembunuhan ibu dan anak si Subang. Nampaknya tim penyidik sudah mengantongi beberapa alat bukti dan nama pelaku dari awal kemunculannya pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 hingga saat ini. Dengan berkembangnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, banyak fakta menarik mengenai Yosef yang sering diperbincangkan oleh publik. Menurut Anjas, banyak sekali yang berspekulasi secara subjektif terhadap Yosef yang menilai ekspresi dan wajah sikap Yosef sama sekali tidak terlihat sedih dan stres dengan kematian istri pertama dan anaknya tersebut. Yosef terlihat banyak energi menjelaskan kejadian A, B, C, D, E yang kalian sudah tahu kronologinya itu adalah hal yang subjektif, ucap Anjas. Fakta menarik lainnya yang disampaikan Anjas adalah mengenai bercak darah yang ditemukan pada jaket Yosef yang ada di TKP. Dalam analisanya Anjas mengatakan bahwa bercak darah yang hanya setitik sangatlah janggal dan aneh, tidak memungkinkan jika Yosef adalah pelakunya karena bercak darah yang ditemukan hanya setitik. Sedangkan jaket tersebut memang sudah berada di TKP dan juga bukan jaket yang dikenakan oleh Yosef pada saat kejadian. Namun yang menjadi sorotan publik adalah terkait percikan darah yang ada di sekitar kancing baju dan celana. Terkait hal ini Yosef telah mengklarifikasi bahwa percikan tersebut didapat ketika saat itu, ke kamar mandi ada genangan air sehingga baju dan celananya terpercik. Anjas berpendapat mengenai penemuan bercak darah pada jaket Yosef memang memberatkan Yosef. Sehingga banyak yang menduga bahwa itu merupakan cipratan darah saat eksekusi dan hal ini menjadi penyebab Yosef menjadi sorotan publik. Tidak hanya itu yang menjadi fakta lainnya mengenai Yosef adalah tak kalah dirinya menunjukkan Rohman Hidayat sebagai pengacaranya pada tanggal 23 Agustus tahun 2021 padahal dirinya masih dalam keadaan berduka pasca kehilangan anak dan istrinya. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang semakin rumit tak kalah terdapat dua kubu yang saling menyudutkan satu sama lain. Sebagaimana diketahui padahal kedua kubu tersebut tak lain adalah keluarga terdekat dari korban, di kubu pertama ada Yosef, Mimin dan pendukungnya Mulyana dan kubu kedua adalah Yoris dan Danu. Anjas juga menambahkan bisa jadi pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang di luar daripada kedua kubu tersebut, namun pelakunya dengan pintar memanfaatkan situasi kekisruhan kedua kubu. Sehingga publik yang mengikuti kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, menjadi perbincangan hangat terlebih lagi sudah 3 bulan kasus ini mencuat dan pihak kepolisian belum juga menetapkan tersangka atau dalang dan eksekutornya. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.